ada 3 ayat firman Tuhan ini yang mau kita pelajari, ya. Nah, ini adalah firman yang menghibur hati kita, ya. Janji Tuhan untuk menjaga kita. Kita di awal tahun, tentu kita berharap, ya, sepanjang tahun ini Tuhan selalu memperhatikan kita semua, ya. Nah, jadi kita sekarang lihat apa yang ditulis di Mazmur 91 ini. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Siapa yang berbicara ini? Nah, itu ada tanda petiknya, ya. Siapa yang bicara ini? Bu Alif, siapa yang ngomong? Lalu kataku pakai huruf besar, ya. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Nah, jelas sekali yang berbicara ini adalah Tuhan, kan? Nah, jadi Tuhan bilang, sungguh hatinya, hati dia, hati orang ini melekat kepadaku. Sangat menarik, ya. Tuhan bilang sungguh. Artinya Tuhan yakin sekali ini. Sudah benar sekali begitu. Hatinya melekat kepadaku. Melekat. Kita semua tahu, ya. Kau melekat ke lengket sekali. Jadi Tuhan bilang, ada orang yang hatinya itu lengket sama hati Tuhan. Apakah kita seperti ini? Apakah yang Tuhan bicarakan ini adalah kita? Hati kita ini melekat kepada Tuhan. Sekarang kita lihat gini, ya. Kalau kita semua punya anak, ya, betul tak? Anak kita sudah agak besar. Kalau dikatakan hati anak ini melekat pada saya, kamu senang tak? Bu, kata Jalo, senang. Kalau anaknya hatinya melekat sama ibu, senang tak? Wah, senang luar biasa. Benar, ya? Bu, Sri, senang. Hatinya melekat sama saya. Artinya apa? Dia sama saya itu begitu dekat gitu. Semua orang tua pasti senang. Benar, ya? Nah, kalau kita ngobrol-ngobrol sama anak kita, tadi bilang, aku nih mau pindah ke Jakarta. Kamu senang tak? Senang juga? Tak senang, kan? Ya. Kemarin anak saya, dia kerjanya kan di Maret tuh, mau selesai Februari. Dia bilang sama saya lagi lamar kerja. Saya juga lamar ke Jakarta. Aku lesu saya. Ya, memang gitu, kita sebagai orang tua. Tapi saya pikir, saya pun tidak mau ngomong, lalu membuat dia merasa kurang enak hati. Jadi saya bilang, ya, kalau ada pekerjaan yang baik di sana, saya rasa bagus juga. Betul, kan? Tapi dia bilang sama saya, dia juga ngerti. Saya ini rasanya sudah seperti apa. Dia bilang, saya hanya 1 tahun saja. Cari-cari pengalaman, bisa balik ke Batam. Puji Tuhan. Tenang saya lagi. Kita semua dari orang tua begini. Ya, walaupun kita tahu, ya, anak-anak, ya, mereka mungkin punya karir. Ya, kadang-kadang mereka tak bersama kita. Itu hal baik. Tapi kan, gimana pun juga, kita itu suka anak itu dekat sama kita. Benar, ya? Kemarin ada yang kesaksian di akhir tahun Pak Udin sama Ibu Erni. Ada, kan? Itulah perasaan orang tua. Semua itu senang kalau dekat sama anaknya. Jadi Tuhan bilang, hatinya melekat kepadaku. Tuhan tuh merasa senang sekali. Ya, kalau ada orang Kristen yang senang sama Tuhan, yang suka hidup dekat dengan Tuhan,
Tuhan juga merasa, kan Tuhan juga punya perasaan. Dia bilang, dia ini memang benar. Di hatinya tuh sungguh-sungguh dekat dengan saya. Seperti lekat kepadamu. Nah, jadi waktu Tuhan bicara hari ini, dia sesungguhnya merasa sangat senang sekali. Maka kita pun mau menjadi orang seperti ini. Sehingga kalau Tuhan, dia mengingat kita. Wah, dia mengingat Pak Untong. Bisa tak Tuhan bilang, sungguh Pak Untong, hatinya tuh melekat kepadaku. Bisa tak? Kira-kira Tuhan bisa bilang begini? Hah? Yakin? Oke, puji Tuhan kalau kamu bisa. Saya juga mau ya. Kalau Tuhan ingat saya, itu yang Tuhan pikirkan. Nah, lalu apa yang akan Tuhan lakukan untuk kita? Dia bilang, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Kita tahu siapa itu Tuhan. Mengenal nama Tuhan, maksudnya kita tahu itu siapa Tuhan. Dan kita beribadah kepadanya. Dan Tuhan akan meluputkan, Tuhan akan membentengi. Ini adalah dua kata yang berbicara tentang situasi berbahaya. Ya. Meluputkan itu aja, melepaskan. Terlepas dari situasi yang berbahaya. Tuhan akan selamatkan kita. Di usia kita seperti ini, apakah kadang-kadang kita merasa saya berada dalam situasi yang sulit sekali, sehingga saya butuh bisa terlepas dari situasi itu? Ada tidak? Ya, mungkin tidak sebanyak waktu kita masih muda. Ya, waktu kita masih harus bekerja, masih harus berdagang, itu jauh lebih banyak ancaman yang bisa kita hadapi. Usia kita sekarang, karena tanggung jawab kita sekarang kan sudah sangat terbatas ya. Nah, jadi mungkin hal-hal yang bisa menyusahkan kita tak lagi sebegitu banyak. Ya. Tapi bisa juga ada situasi yang sulit ya. Situasi yang sulit mungkin tidak kita alami, tapi mungkin situasi sulit dari anak-anak kita. Ibu baik mana malam hari ini? Oh, harus hari Sabtu ya? Oh, oke. Ya. Kalau kali bisa jangan hari Sabtu, karena dari Senin sampai Jumat kan di rumah juga. Di Sabtu bisa ke gereja. Gitu ya, betul kan? Nah, oke, betul ya. Jadi kadang-kadang anak kita yang punya kesulitan, dan kita sebagai orang tua jadi beban ya. Jadi orang tua susah ya. Anak punya masalah, juga masalah kita. Kita punya masalah, juga masalah kita. Kalau masih punya orang tua punya masalah, juga masalah kita. Benar? Tapi itulah hidup. Kenapa? Kenapa kita merasa ini masalah dia, masalah saya, masalah dia, masalah saya? Kenapa? Karena kita sayang sama mereka semua. Ya, kau tak mengasihi mereka, kita tak peduli. Ya tak ada susah, tapi kita sayang, kasih sayang. Jadi kita ikut merasakan kesusahan mereka, dan ingin sekali mereka itu bisa tertolong. Nah, jadi Tuhan bilang, aku akan meluputkannya. Jadi kalau kita ada kesulitan, Tuhan juga tahu. Dia tahu kesusahan kita. Dan dia akan bantu lepaskan kita dari kesusahan ini. Ya, membentenginya. Itu kenapa pula dibilang membentengi? Bapak Ibu masih pernah lihat benteng tidak? Pernah, Ibu pernah ya? Kalau Batam tak ada benteng. Karena Batam itu kota muda. Ya, kalau kita hidup di kota tua yang sudah 2-3 tahun, itu pasti ada bentengnya, sisa-sisa benteng. Jadi dulu kan, kalau ini kota ya, itu pasti ada bentengnya nih, benteng-benteng. Lalu pintu, ada gerbang. Benteng tujuannya apa? Ya untuk melindungi kita kan.
Dia supaya musuh tak bisa masuk aja. Di dalam tutup pintu aman itu. Nah, aku akan membentenginya. Dia Tuhan, dia itu merasa. Dia itu seperti benteng untuk kita. Jadi kita di sini ya, dia rangkul kita. Nah, ya, jadi kita aman di dalam. Perasaan dirangkul orang seperti itu enak sekali. Benar tak? Ya. Kita merasa di dalamnya aman sekali kan, karena ada yang jaga kita. Sehingga kita tidak bisa mengalami celaka di luar. Tuhan akan membentengi kita. Kita bersyukur. Kita ini bukan orang yang tak ada yang jaga, bukan orang yang terbuka gitu loh. Siapa mau serang datang aja. Enggak seperti itu. Ada yang menutupi. Dan kita di tengah-tengah aman. Tuhan yang membentengi kita. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita sudah pikir demikian. Ya, saya ini seorang yang ikut Tuhan Yesus. Dia harus pikir, aku ini ikut Tuhan Yesus. Dan saya sudah tahu, ya dia tuh Tuhan saya, juru selamat saya. Jadi saya suka sekali beribadah kepadanya. Suka mendengarkan firman-Nya. Suka ikut Tuhan. Dari hati saya kepada Tuhan, Tuhan juga melihat. Dan dia juga merasa sayang sekali sama kita. Maka dia bilang, aku akan luputkan dia dari kesusahan. Aku akan jaga, lindungi dia dari mara bahaya. Apalagi yang Tuhan bilang. Nah, sekarang ini. Bila ia berseru kepadaku. Ya, bila kita berdoa kepada Tuhan. Berseru. Kita sekarang jarang berseru. Berseru kan kesannya kuat sedikit. Macam ada sedikit teriak kan. Berseru kan. Kita biasa bilang kita berbicara. Kita berkata-kata. Mungkin sedikit lebih tinggi lagi kita memanggil. Tapi berseru jarang. Karena berseru di dalamnya itu punya arti ya. Wah, hati ini sangat terdesak sekali ini. Ya, terdesak sekali. Butuh sekali. Dia karena sudah butuh, bicaranya pun jadi kuat. Suaranya pun jadi lebih tinggi. Jadi kepada Tuhan, kita macam teriak, Tuhan. Nah, itulah artinya berseru. Menandakan di hati kita, ada sesuatu yang begitu perlu kita kasih tahu sama Tuhan. Bila ia berseru kepadaku, bagaimana respon Tuhan? Aku akan menjawab. Wah, ini begitu menghibur. Ya. Tuhan akan mendengar kita. Dia tidak akan diam dan tidak peduli. Tapi dia akan menjawab. Kita mungkin punya pengalaman. Berseru kepada seseorang dan dia tak mau jawab. Betul tak? Ya, tak mau jawab dia. Dia diam aja. Nah, kita kecewa sekali. Ya, aku mau bicara ini. Saya ada yang mau saya sampaikan. Tapi tak mau dengar dia. Tapi Tuhan bilang, saya tidak seperti ini. Ya, aku akan menjawab. Dia akan memperhatikan apa yang kita mau katakan. Dan kalau hal yang kita minta, Tuhan merasa itu adalah baik, dia akan berikan kepada kita. Itu artinya Tuhan akan menjawab. Sepanjang minggu ini pernah ada tak kita berseru kepada Tuhan? Ada tak? Ada? Yang lain ada? Ada tak suatu hal yang kita merasa aku ini harus katakan sama Tuhan? Kalau kita bilang sama Tuhan, ada tidak? Ada ya? Nah, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Tuhan tambahkan lagi, pada waktu kita lagi susah sekali, sesak gitu loh. Ya, pernah ada di lorong yang begitu banyak orang, kita jalan susah sekali, tak bisa lewat. Itu sesak sekali di jalanan. Dalam hidup ini ada waktunya kita mengalami kesesakan.
Dan Tuhan bilang, aku akan menyertai dia. Ya, dalam keadaan seperti itu, kita tidak sendirian. Kadang-kadang saya juga berpikir, apa kesesakan saya? Ada tidak? Ada. Di handphone ini ya, saya ada buka satu file. Judulnya apa? Kesesakan saya. Hal-hal yang saya merasa susah, berat sekali. Yang belum menemukan jalan keluar. Itu saya catat sini nih. 1, ini 2, ini 3, ini. Urusan keluarga pun ada. Urusan keluarga besar pun ada. Urusan rumah saya sendiri pun ada. Urusan pelayanan pun ada. Urusan saya pribadi pun ada. Kalau dipikir ya, kesesakan kita ternyata banyak. Apa kesesakan Bapak Ibu? Ibu Malin ada kesesakannya? Sesuatu yang buat kamu kalau terpikir ada juga kan? Begitulah, kita semua ada hal yang kita bahkan termimpi ya, benar tak? Sesuatu hal yang begitu menyusahkan kita. Nah, kita masih belum lihat gimana ya jalan keluarnya. Itu sampai terbawa ke dalam mimpi. Benar tak? Benar. Mimpi kan? Lalu terbangun kan? Habis itu tak bisa tidur. Ya, tak bisa tidur. Karena mimpi itu kita ingat-ingat lagi. Mimpi apa tadi? Kalau kita pikirkan masalah kita itu putar-putar, tak bisa tidur. Susah tidur kan? Susah tidur bagaimana? Mau bagaimana? Coba tidurlah. Itu aja. Karena kan begini. Nah, itulah kita manusia. Makin kita berumur, makin banyak hal di dalam hidup kita, maka selalu ada kesesakan. Tapi aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Nah, inilah menghibur kita. Maka saya selalu ingat satu hal. Tuhan Yesus menjadikan segala-galanya baik pada waktunya. Itu penghiburan saya gitu loh. Karena saya tidak tahu ini gimana mau diatasi masalah ini. Kapan masalah ini akan bisa selesai. Tapi saya percaya kesesakan saya Tuhan tahu. Pada waktunya Tuhan, kesesakan ini akan bisa terurai, akan berlalu. Karena ada pengharapan itu, kita jadi terhibur. Oke, tidak apalah. Ada kesesakan, tapi saya bisa berharap masalah ini bisa teratasi pada waktunya. Nah, Bapak Ibu, kamu harus bisa seperti ini. Ya. Untuk menerima penghiburan dari Tuhan. Maka kamu tak jadi orang yang tertekan gitu loh. Kalau kita banyak kesesakan, tapi kita tak tahu kan, bagaimana kita bisa dihibur, dikuatkan. Jadi kamu tiap hari pikirin kesesakan itu, lama-lama jadi apa? Kamu jadi murung. Ya, murung. Malas sekali. Semua jadi malas. Nanti kita pun, makan pun malas. Ke gereja pun malas. Orang bilang kita jadi apa? Sepertinya depresi. Semuanya jadi malas. Tak berarti. Karena kita masalah saya ini. Hal yang bikin saya tak senang ini. Tak bisa diatasi, terus saya alami. Harus bisa. Ya. Ingat Tuhan bilang, aku menjadikan segala-galanya baik pada waktunya. Kita percaya itu pasti terjadi. Itu namanya iman. Percaya Tuhan akan menolong. Nah, maka kita terhibur. Oke, ada kesesakan ini tak apa, taruh ke samping. Ya, kita bisa gembira, bisa bersukacita. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Tadi kita udah bicara luput ya, sekarang dimuliakan. Tidak hanya kamu selamat dari situasi berbahaya, kamu akan menjadi terhormat lagi. Contoh ya, contoh kira-kira seperti gini. Mungkin kita masih punya satu tokoh
Ya, kita masih ada dagangan. Lalu kan satu dua sebab cash flow uang kita jadi macet. Susah kita kan? Susah. Kalau kita pinjam uang ke bank, kalau harus bayar bunga. Jadi kita merasa untung saya sedikit itu habis lagi bayar ke bunga. Jadi kita happy, berdagang tak happy. Ya. Lalu Tuhan tolong kita. Wah, tiba-tiba dagangan kita jadi sangat ramai. Ya, sangat ramai. Entah kenapa, apa sebabnya. Tiba-tiba ramai. Bisa loh terjadi usaha itu seperti itu loh. Dari lesu-lesu, tiba-tiba bisa itu terjadi. Coba lihat food court Cepak itu. Hah? Dulu ya, sepinya macam apa orang bilang. Sekarang tak bisa cari tempat parkir. Tak bisa parkir lagi. Tiba-tiba dalam mungkin setengah tahun terakhir saya lihat, waduh, kok jadi ramai gitu? Itulah bisnis. Kadang-kadang kita heran ya, kok bisa? Bertahun-tahun tuh, sepinya macam apa? Terus tertolong kamu tuh. Ya bisa bayar hutang, wah lega sekali. Lalu buka satu toko lagi, 2 toko, wah kamu dimuliakan. Jadi semua orang bilang, Bapak Ibu, berhasil kamu ya, sukses ya, senang kan? Nah itu diluputkan dan dimuliakan. Nah, contohnya kira-kira seperti ini. Itu adalah janji Tuhan kepada kita. Oke, ayat terakhir ya. Nah ini kita suka. Betul tak? Semua suka tak ayat ini? Makanya saya pilih ayat ini tuh Bapak Ibu baca di akhir tahun. Ya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia. Wah. Tuhan bilang kenyangkan itu. Orang makan kenyang, dia makan sampai puas. Kan baru namanya kenyang. Dan Tuhan bilang, dengan panjang umur, Tuhan akan buat kita puas. Karena Tuhan tahu, kita semua ingin hidup. Jadi dia mau kasih kita umur yang panjang. Ya. Inilah kehendak Tuhan bagi kita. Lalu kita pun punya tanggung jawab. Ya, jaga kesehatan kita yang baik, makan yang sehat, tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup sangat penting sekali. Bapak Ibu, tidurnya cukup tidak? Ya, minum cukup air, tidur yang cukup. Tidur aja 8 jam tak apa. Ya, kalau bisa tidur sampai 10 jam. Ya, supaya tubuh kita itu benar-benar ya bisa perbaiki diri. Dan kita bisa jadi lebih sehat. Jadi Tuhan bilang akan mengenyangkan kita dengan panjang umur. Dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Keselamatan ini pertolongan Tuhan. Ya, pertolongan Tuhan dalam banyak hal. Dia akan tunjukkan kepada kita. Nah, jadi kita melihat semua janji Tuhan ini, kita semua sangat senang. Dan kita pun bilang, Tuhan, aku juga mau dapatkan semua janji ini. Tapi kita semua harus ingat, ini adalah janji kepada siapa? Kepada orang yang hatinya melekat pada Tuhan. Jadi bukan janji kepada siapapun saja, bukan. Tapi kalau hati kita adalah aku tak peduli sama Tuhan. Ini bukan janji untuk kita. Ada kita pikir aku malas sekali ya. Kalau pergi ke gereja, malas sekali. Tak ada rasa senang ya pergi menyanyi mau Tuhan. Ini bukan janji untuk kita. Hal-hal tentang Tuhan kita tak tertarik. Bukan untuk kita. Tapi ini adalah untuk orang yang Tuhan bilang hatinya melekat kepadaku. Jadi kita harus bilang, Tuhan tolong saya. Supaya saya jadi seorang yang betul-betul sayang sama Tuhan. Hati saya ini melekat pada Tuhan. Amin ya. Supaya semua janji ini ada untuk kita. Baik, saya pikir itu saja kita dengarkan. Nah, sekarang kita berdoa. Tuhan Bapa Surgawi, bantu semua orang tua kami ini. Supaya kami beriman
percaya kepadamu. Dan kami juga ingin mengasihi Engkau. Karena Tuhan, Engkau adalah pencipta kami dan juga juru selamat kami. Bapa Surgawi, berikanlah janji-Mu ini kepada kami semua juga. Luputkan kami dan lindungi kami. Bantu kami di dalam segala hal dan tambahkan juga umur yang panjang untuk semua orang tua kami ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ada acara game